Ngenes, Bambang Tri dilepas Suginur, ditinggalkan pengacara dan dituntut 10 tahun penjara. Ditulis oleh Ferry Fadli dari laman siwar.com. Daripada kita hanya bermain narasi dibalas dengan narasi dan sebagainya, saya mendukung sepenuhnya langkah dari pengadilan negeri nanti untuk menuntaskan, menuntut dan memutuskan bahwa tidak benar apa yang dituntut oleh Bambang Tri Mulyono. Ini orang tega banget ya. Bambang Tri yang bukan anaknya Pak Harto ini 3 tahun di penjara. Bukannya sadar dan akalnya jadi waras, malah makin parah. Dan Sugi itu memang fenomenal. Dia itu harus saya kasih penghargaan jancuk dobol matamu picek award karena bisa membohongi banyak orang pakai agama. Tolong catat nggih Bapak-bapak nggih, saya dan Bambang Tri itu beda. Saya bukan Bambang Tri bukan saya. Mau asli mau palsu ijazahnya Pak Jokowi itu domainnya Bambang Tri. Nggak ada kaitannya dengan saya itu hanya ngundang narasumber. Isi konten di luar tanggung jawab saya. Baik salahnya itu ya Mas Bambang Tri itu yang mempertanggungjawabkan. Harusnya kalau mau ditangkap Mas Bambang Tri, jangan saya. Kasus ujaran kebencian, penyebaran berita bohong dan penistaan agama yang menjerat Suginur dan Bambang Tri Mulyono, proses hukumnya terus berjalan. Yang mana sebelumnya kedua orang ini menuduh Presiden Jokowi menggunakan ijazah palsu di podcast Suginur. Celakanya sebelum kasus mereka mencuat, baik Sugi atau Bambang Tri sama-sama pernah masuk penjara. Sugi masuk penjara dan divonis 10 bulan kurungan lantaran melakukan ujaran kebencian kepada NU, dan Bambang Tri divonis 3 tahun penjara kala itu lantaran menulis buku berisi fitnah yang berjudul Jokowi Undercover. Untuk diketahui, buku tersebut memang sengaja dibuat untuk merusak citra Presiden Jokowi supaya orang nomor 1 di Indonesia itu gak bisa nyapres lagi atau minimal kalah di Pilpres 2019 karena terlihat betul penulisannya tanpa didukung oleh sumber data yang bisa diandalkan, kemudian tidak menggunakan metode yang bisa dipertanggungjawabkan serta tidak melakukan klarifikasi terlebih dulu kepada Presiden Jokowi, keluarganya, dan orang terdekatnya. Padahal Jokowi dan orang terdekatlah yang paling paham profil mantan gubernur DKI itu. Tapi tanpa rasa bersalah, Bambang Tri langsung menuliskannya dalam bentuk buku dengan menggunakan kata-kata yang berkonotasi negatif. Sebenarnya yang perlu ditelusuri adalah siapa orang di balik Bambang Tri. Karena kalau melihat latar belakangnya, ia nggak punya kepentingan sama sekali untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Jadi orang ini tuh kayak pion gitu loh. Apalagi ia terlihat ngebet banget mau merusak citra Jokowi sampai rela masuk penjara segala. Di samping itu terlihat juga loh, Bambang Tri ini cuma omdo, nuduh tanpa disertai bukti. Kalau ia memang benar tentu punya bukti dong. Gak usah keluar-keluar kayak Novel Bamukmin yang mengklaim didukung 130 juta rakyat Indonesia. Sekarang Bambang Tri bisa dibilang lagi panen hasil kejahatan yang telah ia perbuat sebelumnya terhadap Presiden Jokowi. Pertama, ia mau dilepeh atau dikorbankan oleh Suginur. Jadi beberapa waktu lalu, dalam sebuah video yang beredar, penceramah yang berlatar belakang pemain The Bus itu mengatakan, "Saya dan Bambang Tri itu beda, saya bukan Bambang Tri itu bukan saya. Mau asli mau palsu ijazahnya Pak Jokowi itu domainnya Bambang Tri. Nggak ada kaitannya dengan saya itu kan cuma mengundang narasumber. Isi konten di luar tanggung jawab saya. Baik salahnya itu Bambang Tri yang mempertanggungjawabkan. Harusnya kalau mau tangkap ya Bambang Tri, jangan saya." Terlihat dari pernyataan si Suginur sudah mulai mau cari selamat dengan menumbalkan Bambang Tri karena dia punya anak dan istri Ferguso yang harus diberi makan setiap hari. Gak selesai hidup hanya dengan mengurus Bambang Tri saja, atau dengan kata lain Suginur sudah mulai realistis, persetan dengan yang namanya sahabat. Kedua, bak sudah jatuh tertimpa tangga, orang-orang yang selama ini getol membela Bambang Tri di persidangan mundur secara tiba-tiba. Para pengacara itu pun tak hanya 1 atau 2 orang yang mengundurkan diri, tapi secara berjamaah 13 orang sekaligus. Gila, banyak banget tuh. Penyebabnya karena beberapa hal, yaitu Bambang Tri tak bisa menghadirkan saksi dan alat bukti. Ada rekan mereka sesama pengacara dipecat oleh Bambang Tri. Padahal para kuasa hukum itu memberikan bantuan hukum secara gratis alias cuma-cuma, dan Bambang Tri malah marah-marah sama mereka. Emang bener-bener klien yang gak ada akhlak ya, gak tahu diri. Sudah diberi bantuan hukum secara gratis kok dimarahi pula. Siapa coba yang gak mengundurkan diri diperlakukan seperti itu? Dan kalau diperiksa, ngenes juga sih sebenarnya melihat 13 advokat muda tersebut. Udah kuliah bayar mahal-mahal cuma buat ngebela Bambang Tri doang. Gak dibayar pula. Malah dimaki. Sungguh terlalu. Untung sih cepat sadar, sekarang bisa dibilang pengacara yang membela Bambang Tri gak ada lagi. Monggo ya kalau Anda mau daftar. Si dia dituntut 10 tahun penjara pula oleh JPU. Apes betul. Bagaimana menurut Anda?
Ngakak, Suginur menyesal dan salahkan Bambang Tri. Dulu teman akrab, kini kok malah cakar-cakaran. Tolong catat nggih, Bapak-bapak nggih. Saya dan Bambang Tri itu beda. Saya bukan Bambang Tri bukan saya. Mau asli mau palsu ijazahnya Pak Jokowi itu domainnya Bambang Tri. Nggak ada kaitannya dengan saya itu hanya ngundang narasumber. Isi konten di luar tanggung jawab saya. Baik salahnya itu ya Mas Bambang Tri itu yang mempertanggungjawabkan. Harusnya kalau mau ditangkap Mas Bambang Tri, jangan saya. Sampai detik ini, orang-orang ini tidak bisa membuktikan bahwa ijazah Presiden Jokowi adalah palsu. Mereka seenak udahnya sendiri aja menuduh orang berijazah palsu, tapi tidak mau membuktikan. Tidak ada bukti akurat dan valid. Hanya nyanyian orang songong seperti Bambang Tri. Jadi menurut saya aneh bin ajaib ini. Tapi inilah dagelan yang terjadi di negeri ini. Orang-orang seperti ini digunakan sebagai corong untuk melawan pemerintah. Orang-orang sekoplak Nur Sugi ini digunakan oleh orang-orang tertentu, kelompok tertentu untuk menyerang kehormatan presiden. Suginur Harja atau biasa dipanggil Gus Nur dan Bambang Tri ditahan, tapi baru-baru ini mereka sedang terlibat cekcok. Untung aja mereka nggak saling cakar atau jambak rambut. Ternyata Suginur nyesel ikutan makan getah sehingga masuk tubara. Kalau ditanya pada netizen sih maunya mereka disediakan ring oktagon dan mereka baku hantam sepuasnya. Dua orang ini memang terkenal tidak berguna, hanya bikin semak dan suka menyerang pemerintah seenak jidat. Ya syukurin aja lah mereka berdua gol. Awal kesialan yang dialami Bambang Tri dan Suginur adalah ketika mereka dilaporkan oleh seorang bernama Dodo Baidowi dengan sangkaan pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2, Jungto pasal 28 ayat 2, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA. Akhirnya Bambang Tri ditangkap terkait narasumber, pembicara, pengelola, pemilik, pengguna, dan atau yang menguasai akun YouTube Gus Nur 13 Official tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA dan atau penistaan agama. Ia ditangkap karena kasus lain, tapi ada yang memelintir dengan mengatakan dia ditangkap karena mempermasalahkan ijazah Jokowi. Ia sempat mengajukan gugatan terkait keaslian ijazah Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada bulan Oktober lalu. Nah, dalam video yang beredar, Suginur menyalah-nyalakan Bambang Tri yang sebelumnya ia bela mati-matian terkait ijazah Jokowi. Dalam video yang beredar itu, Suginur juga mengklaim hanya mengundang Bambang Tri. Dia juga tidak terima jika ia dilibatkan dan dijadikan tersangka dalam kasus ijazah Jokowi. Memang betul kata orang bijak, kalau ingin melihat karakter asli seseorang, lihatlah ketika dia sedang susah. Ternyata si Suginur ini aslinya mau cari selamat sendiri, Ferguso. Kalau Suginur nyesel karena Bambang Tri menjerumuskannya, siapa suruh kepo dan meliput Bambang Tri? Ini sebenarnya salah Suginur sendiri ya. Ngapain dekat-dekat Bambang Tri? Karena dia bangga ada orang yang berani menantang Jokowi, bahkan berani menggugat keaslian ijazah Jokowi. Mindset orang-orang seperti Suginur sangat gampang ditebak. Sepertinya mendekam di penjara itu beneran gak enak. Terbukti Suginur mulai cuci tangan. Biar afdol cuci tangannya pakai pipis onta aja sih. Hahaha. Salut sama Suginur, selain dia nggak tamat SD ternyata pinter ngeles juga. Bisa mengalahkan Bambang Tri meskipun cuma tamatan SD. Lantas dengan dia menyalahkan Bambang Tri, apakah Suginur akan bebas? Tentu saja tidak, Ferguso. Karena kasus yang menjeratnya tak hanya ujaran kebencian, tapi juga penistaan agama. Ya maklumi saja, kelakuan mereka berdua ini mudah ditebak. Ada isu yang bisa memojokkan Jokowi, orang-orang gerombolan Suginur ini pasti muncul dengan cepat. Tapi munafiknya ketika ia kena masalah malah ngamuk dan salahkan teman sendiri. Lucu aja sih orang kayak Bambang Tri diliput dan dijadikan konten. Orang gak jelas dijadikan konten dan narasumber adalah rumus mengundang masalah. Salah sendiri, tak teliti dulu kontennya seperti apa dan bagaimana dampaknya. Main langsung sebar kemana-mana. Setelah kena masalah, baru saling menyalahkan. Sudah tahu Bambang Tri berulang kali bikin ulah. Gak mungkin Suginur tak tahu. Dia cuma mau beri panggung untuk Bambang Tri. Ya syukurin aja kehidupan di penjara. Toh Suginur kan gak kapok juga masuk penjara. Mereka ini memang sudah tabiatnya begitu. Sesama kelompok pun bisa bertengkar dan saling cakar-cakaran. Bagaimana menurut Anda?